Tanda dia mencintai dan mendoakanmu. Apakah dia yang lagi dekat sama kamu? Atau apakah dia yang adalah pacarmu? Saya mau beritahu, tidak semua orang yang kemudian mencoba membangun kedekatan itu benar-benar cinta. Atau bahkan tidak semua orang yang kemudian berpacaran itu kemudian benar-benar cinta. Kadang-kadang itu menjadi modus atau cara yang dipakai untuk kemudian memanfaatkan. Untuk itu coba cek apakah dia yang kamu lagi dekat, atau mungkin pacarmu sendiri, apakah benar dia kemudian mencintai bahkan mendoakanmu. Tapi kalau benar kamu dapati dia mencintaimu bahkan mendoakanmu, boleh saya katakan kamu beruntung banget. Karena dari 1000 orang mungkin belum tentu ada yang seperti itu. Oke? Jadi ada 10 tanda dia mencintai dan mendoakanmu. Yang pertama, dia sangatlah bersyukur atas pribadimu. Nah, pertanyaan saya, apakah dia yang kamu lagi dekat ataupun pacarmu benar-benar bersyukur atas dirimu? Ayo jujur. Dia banyakkan protes enggak? Banyakkan bersungut-sungut enggak? Atau bahkan kamu dibanding-bandingkan enggak dengan yang lain? Atau kemudian dia coba singgung-singgung kekurangan, kelemahanmu dan masa lalumu? Berarti ini orang enggak bersyukur. Atau sebaliknya, dia menerima kamu apa adanya. Kekuranganmu yes ada, kelemahanmu yes ada, masa lalumu yes ada. Tapi bagi dia ya udahlah. Bagi dia siapa yang gak punya kekurangan dan kelemahan? Siapa yang gak punya masa lalu? Itu artinya dia bersyukur atas dirimu. Dan boleh saya katakan kamu beruntung. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah dia mempersiapkan yang namanya masa depan bersama dengan kamu. Maksudnya gimana tuh? Dia kerja keras. Dia menabung. Ya, dia membicarakan dan merencanakan kapan akan married sama kamu. Jadi dia bukan tipe kalau orang senang-senang, yang penting happy. Nggak. Dia orang yang terencana dengan baik. Dia memplanningkan segala sesuatu dengan baik. Dan dia mempersiapkan masa depan kalian. Jadi dia membicarakan pernikahan. Ya, dia bekerja keras, dia disiplin. Ya, bahkan dia membicarakannya secara serius ke kamu. Ya, itu luar biasa. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanda bahwa dia mencintai dan mendoakanmu. Dia bukan cuman membangun hubungan sama kamu, dia juga membangun hubungan yang baik dengan keluargamu, dengan saudaramu, abangmu, adikmu, kakakmu, kokomu, cecemu, dan lain-lain. Dia membangun hubungan yang baik. Dia coba dekat, dia coba akrab, ya. Dia pasti melakukan banyak pengorbanan. Tidak mudah, tapi dia lakukan itu. Itu artinya dia bertanggung jawab dengan perasaannya, bertanggung jawab juga dengan kamu, bertanggung jawab juga dengan hubungan yang sekiranya kalian menjalin hubungan. Dia membangun hubungan yang baik dengan keluargamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia sangatlah memprioritaskan dirimu. Jadi betul-betul kamu sangat diprioritaskan. Nggak pernah tuh kamu ngechat dilama-lamain. Nggak pernah tuh kamu telepon dilama-lamain. Ya, bila perlu secepat kilat dia balas. Nggak pernah tuh kemudian dia menolak dengan alasan nggak masuk akal dibuat-buat untuk kemudian ketemu kamu. Nggak pernah. Bahkan dia cari-cari waktu untuk ketemu sama kamunya. Bahkan dia bisa mengabaikan teman-temannya supaya quality time-nya lebih banyak sama kamu. Dia bisa mengabaikan yang namanya hobinya, yang biasanya dia lakukan entah hari apa, tapi dia abaikan. Yang penting bisa quality time sama kamu. Jadi benar-benar kamu sangat diprioritaskan lebih dari apapun. Sebegitu dia cintanya, sebegitu dia sayangnya, bahkan sebegitu dia seriusnya, sehingga dia sangat memprioritaskan dirimu. Itu yang keempat.
Yang kelima, tanda dia mencintai dan mendoakanmu. Yang kelima adalah dia tulus terhadap dirimu. Jadi apapun yang dia lakukan, ya, pengorbanannya, perhatiannya, ya, semuanya dia lakukan dengan ketulusan. Mau kamu cuekin, mau kamu abaikan, mau kamu sepelekan, mau kamu kata-katai, whatever lah. Dia nggak marah tuh. Nggak marah tuh. Karena memang dasarnya dia adalah tulus. Kamu mau cuekin, kamu mau abaikan, ya itu urusanmu. Tapi yang pasti dia ini tulus terhadap dirimu. Tulus dia memperhatikanmu. Tulus dia berkorban. Tulus dia tolong kamu. Dan lain-lain. Dan itu luar biasa. Dia sangat luar biasa. Itu yang kelima. Yang keenam, dia sangatlah mendukung kamunya. Apa yang menjadi cita-citamu, mimpimu, harapanmu, keinginanmu, apa yang sedang kamu kerjakan, selama itu adalah baik, ya, benar, dia selalu mendukung dan mendukung. Kenapa dia lakukan itu? Ya karena memang dia begitu mencintai kamu. Coba kamu lihat, mungkin teman-temanmu kurang mendukung, atau bahkan keluargamu kurang mendukung. Tetapi dia ini bisa dikata 100% dia mendukung kamu. Sehingga kamu tidak kekurangan dukungan. Sehingga kamu merasakan bahwa kamu itu tambah semangat, tambah antusias, tambah percaya diri. Sebab kamu mendapatkan dukungan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dia ini sangatlah memahami dan mengerti kamu. Dia paham betul kamu suka apa, kamu gak suka apa. Kamu benci apa, kamu tidak benci apa. Dia paham betul. Dia paham pribadimu. Dia paham karaktermu. Dia paham emosionalmu. Dia benar-benar memahami dan mengerti kamu. Ya kalau kamu lagi sibuk, dia mengerti. Jangan deh diganggu. Kalau kamu lagi sendiri, dia mengerti. Jangan diganggu. Ya bahkan kalau kamu lagi ada masalah, perlu dibantu, perlu ditolong, maka dia ini segera. Kalau dia bisa bantu, dia bantu kamu. Padahal kamu tidak ngomong loh kamu ada masalah. Kamu tidak ngomong kamu perlu dibantu. Tapi lihatlah, cepat dia membantu menolongmu. Karena memang dia memahami kamu. Karena memang dia sangatlah mengerti kamunya. Itu yang ketujuh. Nah kemudian yang kedelapan adalah dia sangat menghargai dan menghormati kamu. Dia hargai apa menjadi prinsipmu. Dia hargai apa yang menjadi pilihanmu, keputusanmu. Dia menghargai, bahkan dia juga menghormati. Ya, bukan karena dia mungkin lebih pintar, mungkin karena dia lebih kaya dan segala macam, lalu kemudian seenaknya, arogan, enggak. Mau segimanapun dia, mau sehebat apapun, dia menghargai dan menghormatimu. Sebagai tanda memang dia cinta. Sebagai tanda memang kamu ada didoakan dia. Sehingga dia menghargai dan bisa menghormati kamu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tanda dia mencintai dan mendoakanmu. Yang ke-9 adalah dia menjaga dirimu. Jadi kalau kalian lagi dekat ini, ya, atau kalian lagi pacaran, dia betul-betul menjaga kamu. Maksudnya gimana tuh? Dia jaga perasaanmu. Dia jaga hatimu. Jangan melukai segala macam. Dan bukan cuma itu saja. Dia juga menjaga yang namanya kesucian dan kehormatanmu. Apalagi kalau teman-teman cewek. Dia tidak sentuh kamu, raba kamu, ataupun tidur kamu sebelum waktunya menikah. Jadi kalau udah sah menikah, suami istri baru. Tapi selama itu dia betul menjaga kesucianmu. Tidak menyentuhmu, tidak raba-raba dan lain-lain. Betul-betul kamu sangat dijaga sama dia. Karena memang dia itu benar-benar cinta. Dan kamu itu benar-benar ada dalam doanya. Itu menjadi alasan kenapa dia sangat menjaga, sangat melindungi kamu. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, bagi dia, ya kamu itu cukup. Itulah tanda bahwa dia mencintaimu. Tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Mau ada lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, lebih cakep dan lain-lain. Nggak peduli dia. Bagi dia kamu cukup. Tidak perlu dibandingkan dengan yang lain.
Nah, kalau udah begini, kesetiaannya ini keren banget. Kesetiaannya bisa digaranti karena baginya kamu cukup. Kenapa terjadi perselingkuhan dan lain-lain? Karena merasa nggak cukup. Selalu melihat ke pasangannya kurang. Sehingga hatinya berpaling karena merasa nggak cukup. Jadi rasa cukup itu sangat penting. Dan ini sebagai tanda bahwa dia benar-benar mencintai dan mendoakanmu. Dari 10 poin ini, yang mana yang kamu dapatin? Coba komen ya. Nanti saya lihat. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.